Anak-anak kami di kelas 11 IPA, kita masuk ke bab kedua dari matematika wajib. Topik yang akan kita pelajari adalah program linear. Tetapi sebelum kita masuk ke inti dari program linear ini, kamu harus menguasai dan terlatih di dalam menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear atau menggambar sebuah garis juga ya. Jadi kamu yang kurang cepat atau kurang memahami menggambar garis, kita akan belajar sekarang. Nah, jadi di program linear ini kita akan bertemu dengan ini selalu, pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Boleh nanti tanda sama dengan tidak ada. Disebut pertidaksamaan linear, dia variabelnya x dan y berpangkat 1 ya. Kemudian ada tanda ketidaksamaan, ada boleh tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, ada tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, kita tahap kedua yang harus kita kuasai adalah melukis daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, kemudian saya ambil satu contoh soal. Kita akan melukis sistem ini, sistem pertidaksamaan ini dalam salib sumbu. Nanti kita akan temukan area arsirannya, area himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini. Baik, saya buat langkah-langkahnya. Cara menggambarnya, yang pertama, kalau menggambar 3x tambah y, kesampingkan dulu simbol ketidaksamaan ini, simbol sama dengan aja dulu pakai 6. Ini kan mudah. Ini kan gambar dari sebuah garis kan. Nah, menggambar sebuah garis kan mudah. Kita hanya ambil dua buah titik. Kita ambil dua buah titik. Boleh sembarang titik. Ambil x1 dapat nanti y berapa, atau ambil x2 dapat y berapa. Tetapi saya anjurkan kamu pilih angka-angka yang membuatmu cepat mendapatkan kedua titik tersebut untuk kamu hubungkan. Jadi bagaimana cara cepatnya? Ambil aja misalnya titik potongnya ambil. Titik potong terhadap sumbu x, y sama dengan 0. Misalnya kalau y-nya yang 0. Oke. Y 0 berarti ini jadi 0. Boleh. Berarti 3x tambah 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6. X sama dengan 2. Berarti titik yang sudah kita dapat adalah x-nya 2, y 0 berarti 2,0. Kemudian satu titik lagi adalah titik potong terhadap sumbu x, y sama dengan 0. Sumbu y, x sama dengan 0 sekarang. Kalau x sama dengan 0, oke, x sama dengan 0. Ini istilahnya titik potong terhadap sumbu x ya. Ini titik potong terhadap sumbu y. Sekarang yang x-nya sama dengan 0. X0 ini jadi 0. 3 kali 0 tambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Berarti titik yang kita gambarkan x0, y6. Berarti 0,6. Tinggal masukkan ke salib sumbu. Letakkan 2,0. Misalnya ini 1, ini 2. Ini yang kedua, ini 2,0. Kemudian ada 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini, ini yang ke-6. Boleh titik yang lain ya, tidak mesti begini ya. Boleh ambil x1. Kalau x1 kan 3 kali 1 tambah y sama dengan 6. 3 kali 1 kan 3. Y sama dengan 6. Y sana 6 kurang 3. Titik yang kamu gambarkan 1,3. Tetapi lihat nanti keuntungannya ketika kita mengambil titik potong ini. Kadang nanti dia lebih mudah. Oke. Ini 2,0, 0,6. Kita hubungkan aja. Ini garisnya. Sudah jadi garisnya, panjangkan aja. Nah, inilah nama garis dari 3x tambah y sama dengan 6. Waktu kamu memindahkannya pakai penggaris ya, supaya rapi. Nah, sudah jadi gambar yang ini.
tapi simbol sama dengannya. Kemudian di sini ada tanda lebih besar atau sama dengan. Nah, berarti ini garisnya lebih besar kemana arsirannya ini? Ke bawah ini kah? Kan hanya ada dua arahnya. Kalau enggak ke kanan atas. Caranya membuatnya banyak cara. Uji aja satu titik di luar area ini. Uji satu titik, terserah titik berapa. Saya biasanya lebih suka menguji 0,0. Oke, 0,0 ini. 0,0 kan di bawah ini ya. Di bawah ini. Di bawah garis ini. Coba uji 0,0 ke sini. Kepertidaksamaan ini. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih besar dari 6 kah? Tidak. Berarti daerah himpunan penyelesaian ini jangan arsir ke daerah 0,0. Boleh selain 0,0? Boleh. Boleh kau uji 0,1. Boleh kau uji satu titik di sini, di luar garis ini. Oke. Berarti daerah penyelesaiannya bukan ke sini. Daerah penyelesaiannya sementara ke sana. Oke. Daerah penyelesaiannya sementara ke sana. Oke. Tapi belum apa ya, masih harus kita gabungkan lagi dengan ini. Sekarang kita menggambar garis X sama dengan 4. Nanti dulu ketidaksamaannya. Menggambar X sama dengan berapapun adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Ini angka 4. Inilah garis X sama dengan 4. Panjangkan saja. Ini. Oke, gambarnya kurang rapi. Ini gambar X sama dengan 4. Ini semua masih sama dengan kubuat ya. Oke, X sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian disuruh kamu akan mencari nilai-nilai di bawah 4. 4 ikut nilai-nilai di bawah 4. Yang mana itu? Yang inilah. Yang di bawah 4 kan ke sini. Ini. Oke, ke sana sih sebenarnya. Tetapi gabungan daripada ini tadi arsirannya kan ke sana. Ini arsirannya ke kiri, gabungannya ini. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Yang saya arsir ini lagi ini. Inilah himpunan penyelesaiannya semua. Inilah kita sebut HP-nya, himpunan penyelesaian. Nah, itu gambar X sama dengan 4. Ingat nanti kalau gambar Y sama dengan 2, 1, 2. Begini ya, sejajar sumbu X ya. Y sama dengan minus 5. Ambil minus 5 ke bawah. Ini ya. Oke. Hanya mengingatkan itu. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, sekarang bagaimana menggambar ini? Ada 4 yang harus kita gambar. Oke, yang pertama kita evaluasi dulu sebentar yang ini, yang 2 ini saja. X besar sama dengan 0. Ingat bahwa garis X sama dengan 0 sama saja itu dengan sumbu Y. Jadi ini nama sumbu Y ini, atau sebenarnya garis X sama dengan 0 berimpit dengan sumbu Y. Ini nama garis ini adalah X sama dengan 0. Nama garis ini Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 adalah berimpit dengan sumbu X. Oke, jadi kalau ini X sama dengan 0, ini X sama dengan 0, oke, ini lebih besarnya kemana? Ke kanan lah ya, lebih besar dari 0 kan, 1, 2, dan selanjutnya. Ini semua. Oke, kemudian Y sama dengan 0, berarti ini Y sama dengan 0, arsirannya ke atas. Lebih besarnya kan begini. Di mana mereka ketemu? Di sini kan? Di sini. Artinya ini, kalau ada soal begini, artinya ini adalah kuadran pertama. Nah, ini hanya menguatkan bahwa himpunan penyelesaian kita nanti areanya berada di kuadran pertama ini. Ya, di kuadran pertama ini. Nah, kemudian kita gambar yang 2 ini. Menggambar yang 2 ini nggak susah. Cari aja titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Saya pakai tutup tangan saja. Kita ambil gini.
X0, seperti yang di contoh nomor 1 tadi, nggak usah saya tulis lagi ya. Kalau X0, Y berapa? 18 dibagi 3, 6. Artinya, saya ulangi, kalau X0, maka Y jadi berapa? Ini 0, 18 bagi 3 kan 6. Berarti yang kita ambil titik 0,6. Ini 0,6, saya anggap ini 6. Kemudian gantian, sekarang yang Y0. Yang Y0 sekarang, ini yang 0. Berarti X 18. 18 lah di sini. Hubungkan ini. Inilah nama garis apa? X tambah 3Y sama dengan 18. Begitu ya. Nah, baru kita lihat nanti arsirannya. Sekarang gantian yang kedua. Ini Y sama dengan 0 tadi, ini 18, 18,0. Sekarang yang ini. Kalau X0, Y berapa? 16. Oh, 16 di atas lagi ya. Oke, saya tambah ini. Saya anggap di sini 16. Ini kan hanya berupa sketsa sebenarnya. Oke, X0, Y16 berarti 0,16. Sekarang gantian. Y0, X-nya 16 dibagi 2 adalah 8. Ini 8. Nah, 8 kan di bawah 18. Hubungkan kedua garis. Nih. Kedua titik masuk saya. Nah, terbentuk sebuah garis. Nah, jadi nama garis ini adalah 2X tambah Y sama dengan 16. Baru nanti area penyelesaiannya kan di sini. Jadi kita nggak usah lagi pikirkan yang ini. Karena tadi ini menyatakan kuadran 1 yang ini. Baru kita lihat areanya. Ini tadi tanda ketidaksamaan yang akan kita libatkan di sini adalah lebih kecil. Ini. Kalau lebih kecil kita uji apakah kita mengarsir ke arah ini atau ke kanannya. Kita uji 0,0 aja tetap kita uji. Kalau cocok dia dengan 0,0 kita arsir ke 0,0. Maksudnya apa? Coba uji 0,0. 0 tambah 0. 0. 0 lebih kecil dari 18. Iya, berarti arsiran dari garis ini adalah ke kiri bawah. Ini tadi karena di kurang 1 ini aja sementara. Sudah. Nah, kemudian yang ini kalau X kalau ini tadi lebih besar ya. Ini nama garisnya yang ini lebih besar, kita uji 0,0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih besar dari 16? Tidak. Jangan arsir ke arah 0,0. Berarti ke sana. Ini tadi ikut ya. Ini tadi ikut ya. Ini tadi ikut ya. Untuk ini tadi ini ke sana. Oke. Di manalah mereka ketemu yang di koran 1? Di sini ya. Di sini ya. Inilah himpunan penyelesaiannya ini. Inilah himpunan penyelesaiannya, areanya. Oke, contoh yang ketiga biar makin mahir. Nah, garis X kurang Y kecil sama dengan 0. Ini kan sama aja, artinya garis X sama dengan Y. Hilangkan dulu tanda lebih kecilnya, X sama dengan Y. Atau Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X kan begini. Membentuk sudut 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 membentuk sudut 45 dengan sumbu X. Nah, begini. Ini gambar Y sama dengan X atau X kurang Y sama dengan 0. Ini gambar ini. Ini 45 derajat. Ini 45 derajat ya. Nah, kemudian nanti dulu arsirannya kita gambar ini. Tutup X 0 Y minus 4. 0 minus 4. Sana di sini minus 4. Oke. Y0X 2. Ini 2. Oke, gambarnya nanti kurang rapi. Tadi mana nanti ketemunya ini, tetapi saya minta nanti kamu boleh menggambarnya dengan rapi, membuat skala yang tepat. Ini gambar 2X kurang Y sama dengan 4. Mudah-mudahan memang berpotongan. Ya, memang berpotongan. Kemudian kita cari X di antara 0 sampai 8, tapi ikut 0, ikut 8 ya. 0 sampai 8 ini 0. Ini misalnya ada 8. Oke. Berarti ini garis X sama dengan 0 kan ini. Garis X sama dengan 8. Ya, naikkan ini. Oke.
Oke, ini ya, garis X sama dengan 8. Oke, kita buat arsirannya. Ini kan X kurang Y kecil sama dengan 0 ini. Tadi nama garisnya X kurang Y ini. Bagaimana mengarsirnya? Apakah ke kiri, atas, atau kanan bawah? Nggak boleh kamu uji 0,0 karena 0,0 dilaluinya. Uji aja misalnya titik 1,0. 1,0 kan di sini. Kalau cocok nanti kita arsir ke arah 1,0. Uji 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0. 1 kurang 0, 1. 1 kan tidak lebih kecil dari 0. Berarti jangan arsir ke arah 1,0. Arsirannya yang ini. Oke, sementara arsirannya yang ini. Kemudian gambar kedua. Gambar kedua ini tadi gambarnya ini. Oke, uji berapa? Uji aja 0,0. 0,0 kan tidak dilaluinya. 0 kurang 0, 0. 0 lebih kecil dari 4 kan? Arsir ke arah 0,0. Berarti ke sana arsiran yang ini. Oke, sebelum masuk ke gambar yang ketiga, di mana mereka ketemu? Mereka ketemu di sini ya. Dua-duanya ketemu di sini sementara ya, yang ini ya. Oke, kemudian X diantara 0 sampai 8. Ini 0, ini 8. Diantaranya ini diantaranya ini kan ini semua sebenarnya diantaranya ini semua diantaranya ini. Oke, jadi akhirnya semuanya bertemu di mana? Semua bertemu di sini. Inilah himpunan penyelesaiannya ya. Baik, kita akan perhatikan contoh soal yang di buku. Soal-soal yang di buku, perhatikan yang ini. Oke, kalau ini himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan ini apa namanya? Oke, saya ajari satu soal. Perhatikan ini kan gambar 5x tambah 3y sama dengan 15. Tutup dulu x 0, y berarti 5. Oke, 0,5. Jadi garisnya harus melalui 0,5, 0,5, semua ada 0,5 ya sampai pilihan ini. Oke, berarti kita lihat nama garis ini. Ini garisnya. Kalau di pilihan A, benarkah tanda ketidaksamaannya kan lebih besar? Uji yang diarsir ikut 0,0. Coba uji. 0 tambah 0, 0. 0 lebih besar dari 15? Tidak, berarti bukan ini. Coba yang ini, 0,0 kan tidak ikut tadi, bukan ini. Nggak mungkin. Jadi ini himpunan penyelesaian untuk ini tidak yang di memuat 0,0. Jadi ini pun salah. Oke, berarti jawabannya antara C dan E. Yang kedua, ini kan tadi sudah menyatakan bahwa dia di kuadran pertama. Berarti udah menguatkan semua pilihannya menggunakan kuadran pertama. Sekarang kita lihat pilihan kedua. Oke, berarti nama garisnya adalah yang menggunakan 35. 35 sisanya ya. Menggunakan 35. Memang benar kok 35. Coba X0, Y 15 dibagi 5 kan 3. Berarti 0,3. Betul ya? Y 0 berarti 15 dibagi 3 kan 5. 5,0. Nah, sekarang kita uji. Tadi jawabannya antara C dan E kan? Begitu kan? Nah, kita uji. Perhatikan di sini. Ini garisnya, kita uji dulu satu titik yang ada di arsiran ini. Sebenarnya sih bisa kamu cari dengan cara menggambar ulang, tetapi karena sudah tersedia jawabannya, boleh kamu uji. Uji aja titik 3,0. Di sini 3,0 enggak ikut diarsir, di sini 3,0 ikut diarsir. Uji angka 3,0 ke sini. X-nya 3, Y 0. 3 kali 3. 9. 9 tambah 0. 9. 9 lebih besar dari 15. Tidak. Berarti 3,0 tidak ikut. Jadi jawabannya adalah C. Oke, berikutnya kamu akan mengerjakan beberapa soal supaya videonya ini tidak terlalu lama. Nanti kurang mengerti, tanya ke Pak Parto ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.